Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Rahma, Reski Anugrah, Nur Asara Putri, Nurul Hikmah, Nabila, dan Fitra akan menjelaskan materi tentang keuangan publik. Secara faktual, perkembangan ekonomi global sekarang ini memiliki implikasi terhadap kesejahteraan negara. Batas dan kekuatan negara bangsa semakin memudar, memencar kepada lokalitas, organisasi-organisasi independen, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Misra menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Karena demikian, peran negara dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah, kemiskinan masih dirasakan oleh masyarakat, praktek korupsi yang terjadi pada setiap bidang pemerintahan, distribusi pendapatan yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan berbagai penyimpangan anggaran. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan penyelesaian, salah satunya ditinjau dari perspektif keuangan publik Islam. Pengertian keuangan publik dan teorinya. Menurut Richard R. Moore, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Adapun dalam pandangan Karl Helm, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Karena itu, definisi di atas menjadikan istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik. Keuangan publik mengacu pada upaya atau peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam rangka mengelola keuangan negara yang mencangkup berbagai usaha untuk mendapatkan pendapatan, mengalokasikan dana publik, melakukan pengeluaran kebijakan pembiayaan hingga tahap audit. Dalam melakukan pengeluaran anggaran harus digunakan dengan ekonomis, efektif, dan efisien yang ditunjukkan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan, bukan mencari keuntungan atau profit. Keuangan publik memiliki cangkupan yang lebih luas dibandingkan dengan keuangan sektor swasta, di mana sumber pendapatan keuangan publik diperoleh secara tidak langsung, salah satunya dari perpajakan, sementara untuk sumber pendapatan sektor swasta didapatkan secara langsung. Kajian politik ekonomi Islam adalah kepentingan publik, institusi, ijma, dan syura menjadi konsep utama dalam pengawasan, pengambilan keputusan, dan penerimaan. Institusi pengawasan sosial SAP yang dikemukakan Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan tokoh lainnya menjadi sumber pengendalian harga yang membutuhkan transformasi etik yang education tentang kebijakan resi pasar. Keuangan publik dalam konteks syariah menjadi bagian yang telah terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah, khususnya dalam relasi negara-rakyat, dalam arti hubungan manusia dengan manusia yang lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, kebebasan manusia, relatif ekonomi, dan akuntabilitas kepada Allah menjadi kerangka kerja bagi para pelaku ekonomi, termasuk
pengusaha sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana niat, amal, aksi, tujuan, dan bisnis. Relasi ini yang mendasari aktivitas ekonomi harus dikonsepsikan dari epistemologi tauhid, dalam arti kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan konsep ketuhanan, yaitu Allah sebagai relatif abad. Perkembangan awal keuangan publik Islam. Pada masa Khulafa ar-Rasyidun, pendapatan negara yang sebagian besar diperoleh dari hasil perluasan wilayah dan rampasan yang perang masih sangat mencukupi untuk kebutuhan negara. Dengan cara pembelanjaan harta yang cermat dan efisien, serta memegang teguh prinsip amanah, kondisi keuangan negara berlangsung dengan baik. Pemungutan pajak haraj sebesar 500.000 dirham. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Umar memutuskan untuk tidak menghabiskan pendapatan pajak tersebut, namun dicadangkan untuk kepentingan negara. Kebijakan ini jelas merupakan suatu kebijakan yang tidak populer pada masanya. Meskipun ketika memutuskannya, Khalifah telah mengumpulkan para tokoh sahabat untuk mendiskusikannya, tidak urung keputusan itu tetap menjadi polemik di kalangan mereka. Salah seorang sahabat yang tidak sepakat dengan kebijakan ini adalah Imam Ali. Kompleksitas persoalan fisikal yang semakin besar dengan semakin mapannya daulah muslim menjadi alasan mengapa tidak semua sumber pendapatan dan pengeluaran negara ditetapkan berdasarkan nasna syar'i, melainkan harus diputuskan dengan ijtihad. Dengan pertimbangan kontekstualitas, orang pertama yang dinilai berani melakukan kontekstualisasi ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Berdasarkan ijtihadnya, misalnya, ia adalah orang yang pertama menetapkan objek-objek zakat baru yang sebelumnya tidak dikenakan, memutuskan untuk tidak menyerahkan tanah taklukan kepada para tentara, namun tetap dimiliki pemilik awal dengan kewajiban membayar pajak dan jizyah. Ia juga menetapkan pemungutan usyur kepada penduduk. Dalam sejarah Islam, sebagaimana dicontohkan Nabi sendiri, sesungguhnya tidak ada halangan untuk mengadopsi tradisi dan praktik pra-Islam atau yang telah ada selama tidak bertentangan dengan ketentuan dasar Islam. Praktik yang ada bisa diadopsi dengan modifikasi tertentu agar sejarah dengan Maqasid al-Syariah. Berdasarkan pertimbangan itu, bisa dipahami bila Khalifah Umar menerima sistem. Dan lebih jauh, tidak hanya mengadopsi dan mengadaptasi sistem pajak peradaban lain, Khalifah Umar bahkan yang merasa perlu contoh jelas dari upaya ijtihad tersebut adalah kebijakan pembagian tanah akan dibagian 1/5 kepada negara yang dibutuhkan negara dan kebutuhan sosial, serta sisanya dibagikan untuk mereka yang ikut berperang. Ketika banyak daerah yang ditaklukkan, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak membagi-bagikan tanah tersebut sebagaimana ditentukan dalam Quran Surah Al-Anfal. Tanah-tanah tersebut dibiarkan tetap dimiliki oleh para pemilik semula dengan kompensasi membayar haraj dan jizyah. Dengan demikian, tanah-tanah tersebut diberlakukan sebagaimana tanah fai. Adapun prinsip-prinsip kebijakan pajak, literatur konvensional tentang keuangan publik banyak memberikan perhatian kepada kriteria keadilan dalam kebijakan pajak. Kriteria ini menyatakan bahwa masing-masing pembayar pajak harus memberikan bagian yang adil dari pemilikannya untuk pembiayaan pemerintah. Bagian yang adil tersebut dalam ekonomi konvensional pada umumnya diukur dengan dua cara. Pertama, pengukuran yang mengacu kepada prinsip manfaat, dan kedua, mengacu kepada prinsip kemampuan membayar.
Sedangkan prinsip manfaat yang menyatakan bahwa setiap pembayar pajak memberikan kontribusi senilai dengan memanfaatkan yang akan diterimanya dari layanan publik. Lebih jauh, prinsip kemampuan membayar dalam ekonomi konvensional menyatakan bahwa masyarakat harus memberikan sumbangan terhadap pengeluaran pemerintah sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar. Berdasarkan prinsip ini, maka warga negara wajib pajak dan yang memiliki kemampuan yang sama dalam membayar pajak harus membayar dengan jumlah yang sama pula. Demikian juga warga yang memiliki kemampuan lebih harus membayar lebih. Selanjutnya, pengelolaan keuangan publik dan APBN di Indonesia. Berbicara masalah keuangan publik, berarti kita membicarakan peran pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari sumber daya alam dan penerimaan pajak pemerintah. Sedangkan keuangan publik dalam Islam memberikan legitimatis kepada pemerintah sebagai pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas secara kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan atau al-'adl wal ihsan. Dengan meningkatnya sumber-sumber keuangan negara, sistem pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi jauh lebih penting dalam rangka menjamin mutu pengeluaran anggaran serta mengurangi risiko tindak korupsi. Dengan semakin besarnya jumlah sumber daya keuangan publik yang akan dibelanjakan pemerintah, tuntutan perencanaan, penganggaran, dan tata cara pelaksanaan anggaran juga akan semakin besar. Modernisasi sistem, proses, dan institusi dalam siklus anggaran diperlukan agar peningkatan pengeluaran tersebut mencapai sasaran prioritas program pembangunan pemerintah seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengelolaan keuangan publik yang bermutu dan yang berorientasi pada hasil diperlukan untuk mempertahankan dukungan publik terhadap peningkatan pengeluaran dan penerimaan. Sejauh ini, beberapa indikator utama tentang kinerja anggaran pemerintah belum mengalami perbaikan, terutama mengenai indikator realisasi anggaran, realisasi pengeluaran. Pemerintah pusat selalu menyimpang dari rencana awal. Subsidi dan transfer anggaran kepada pemerintah daerah cenderung diperkirakan terlalu rendah yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pengeluaran secara keseluruhan. Prinsip kebijakan pajak. Abu Yusuf menyatakan bahwa penguasa memiliki wewenang untuk mengurangi atau meningkatkan pajak sesuai dengan kemampuan produktivitas tanah dan kemampuan pembayar pajak. Demikian juga tingkat beban jizya dan pajak lainnya tidak ditetapkan di awal. Tingkatan tersebut mempertimbangkan situasi dan kondisi pembayar pajak. Beberapa abad setelah Abu Yusuf, Adam Smith juga menetapkan bahwa perlindungan pemerintah untuk masyarakat dalam menutupi beban umum harus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan. Ukuran tersebut didasarkan pada tingkat pemasukan, dan inilah yang dimaksud bahwa kewajiban membayar pajak harus disesuaikan dengan kemampuan finansial. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 2003, belanja negara dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan atau dual budgeting. Pengeluaran rutin didefinisikan sebagai pengeluaran untuk keperluan operasional untuk menjalankan kegiatan rutin pemerintahan. Pengeluaran rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga, subsidi, dan belanja lain-lain. Sementara pengeluaran pembangunan didefinisikan sebagai pengeluaran yang menghasilkan nilai tambah aset, baik fisik maupun non-fisik, yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Selanjutnya, bagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut GFS atau Government Financial Statistics Manual 2001, sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unfit budget, di mana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan ke dalam 1. Kompensasi untuk pegawai, 2. Penggunaan barang dan jasa,
ketiga, kompensasi dari modal tetap berkaitan dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah. 4. Bunga hutang. 5. Subsidi. 6. Hibah. 7. Tunjangan sosial atau social benefits. Dan 8. Pengeluaran-pengeluaran lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang dan pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga untuk dikirim kepada unit lainnya. Dalam melaksanakan perubahan format dan struktur berbelanja negara telah dilakukan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tetap mengacu GFS Manual 2001 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kesimpulan, pengelolaan keuangan publik atau keuangan negara semestinya dilakukan secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan publik berdimensi ekonomi dan religius, sehingga semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ini, meskipun mekanisme atau pengelolaan APBN di Indonesia mengalami reformasi antara lain adanya peraturan perundangan tentang keuangan negara, perubahan pengelolaan anggaran dari sistem anggaran berimbang dan dinamis menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, perubahan jenis anggaran dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan menjadi anggaran rutin saja, dan perubahan lainnya menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai materi keuangan publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.